Part 2 buku Dale Carnegie yang Cara Mendapatkan Teman dan Mempengaruhi Orang Lain. Judulnya, Jangan Mengkritik, Mengutuk, ataupun Mengeluh. Ada satu hal yang sering kita disalahpahami banyak orang. Kita pikir kalau seseorang berbuat salah, maka cara terbaik untuk memperbaikinya adalah dengan menunjukkan kesalahannya. Kita pikir kritik bisa membuat orang sadar, bahkan kenyataannya justru sebaliknya. Dale Carnegie menulis cerita dengan Al Capone. Karena namanya agak bingung, aku ganti Alucard aja. Bahkan Alucard yang dikenal kejam dan tanpa ampun pernah berkata, "Aku hanya berusaha menolong orang-orang di sekitarku dengan cara yang aku bisa." Orang seperti Alucard yang telah membunuh dan menindas sebanyak orang masih bisa melihat dirinya sebagai orang baik. Bayangkan seorang pembunuh pun bisa merasa benar, lalu bagaimana dengan kita yang cuma manusia biasa? Dale menulis bahwa hampir semua orang membenarkan diri sendiri, tidak peduli seberapa keliru tindakan mereka di mata orang lain. Dan itulah mengapa kritik hampir selalu gagal. Nah, bentar kita yang mau nyiapin kopi, ngopi dulu karena ini ceritanya agak panjang. Aku mau ngopi dulu sama ngudut. Ini adalah cerita yang kesimpulannya aku buat dengan AI hasil dari obrolan yang membahas bagian part 2 dari buku Dale Carnegie. Lanjut, kritik itu seperti peluru. Bahkan kalau mengenai sasaran pun yang kena akan berdarah. Kritik bisa membuat seseorang bertahan, bukan berubah. Ia merasa diserang, bukan dibimbing. Aku ulangi, kritik bisa membuat orang bertahan, bukan berubah. Ia merasa diserang, bukan dibimbing. Pernah suatu kali ada seorang tahanan bernama Franco yang dijatuhi hukuman mati. Sebelum dieksekusi, dia menulis surat panjang menyalahkan seluruh dunia atas hidupnya. Ia menyalahkan keluarga, sistem, bahkan Tuhan. Tapi tak sedikit pun ia menulis aku salah dan itu menunjukkan satu hal. Kita semua melihat diri kita dari kacamata berbeda. Ketika seorang dikritik, naluri pertamanya bukan aku harus berubah, tapi aku harus membela diri. Dan dari situ komunikasi berhenti. Kalau kita tarik benang merahnya, hukum ini bukan soal komunikasi, tapi soal energi manusia. Kritik adalah bentuk energi negatif yang dilempar ke arah orang lain. Dan seperti bumerang, ia selalu kembali. Ketika kita mengkritik seorang dengan amarah, orang itu tak hanya menutup telinga, dia menutup hatinya. Coba perhatikan, ketika kita sedang emosi dan seseorang menubur kita dengan kalimat, "Kamu tuh salah," apa yang kita rasakan? Bukan sadar, tapi malah ingin membalas. Karena ego manusia bekerja seperti sistem pertahanan diri. Ia melindungi harga diri lebih dulu, baru membuka diri setelah merasa aman. Dan itulah sebabnya Del bilang, kritik adalah hal paling sia-sia di dunia, karena ia membuat orang bertahan, bukan berubah. Karena sejatinya ini dari yang aku tangkap dari buku ini, apa namanya, kritik itu seperti ada contoh kayak misalkan, "Kerjamu bagus," tapi setelah kata "tapi" itu psikologi manusia akan langsung mulai bertahan. Tapi kalau kita ganti "tapi" dengan "dan", kritik, "Kamu kerjamu bagus dan alangkah lebih baik jika kamu begini." Walaupun narasinya sama, tapi dengan satu kata "dan" itu udah membuat lebih baik keadaan. Sekarang bayangkan ini, ada dua orang, Clint dan Franco. Mereka bekerja di bengkel kecil. Suatu hari, Franco lupa menutup keran oli dan tumpah ke lantai. Clint datang marah besar dan berteriak, "Kamu ceroboh banget, Franco. Aku udah bilang beberapa kali sih." Franco diam, wajahnya tegang, tapi dalam hatinya ia berkata, "Aku bukan ceroboh, aku cuma kecapean." Keesokan harinya ia bekerja tanpa semangat. Kesalahan serupa terjadi lagi dan sering terjadi. Tapi pada hari berikutnya, Cloud, bos Claude ya, bos mereka melakukan hal berbeda. Claude cuma berkata, "Aku tahu kamu sibuk banget hari ini, Franco. Tapi coba lihat ini, olinya tumpah. Kalau ada yang terpeleset bisa bahaya. Yuk kita beresin bareng." Apa yang terjadi? Franco langsung minta maaf dan tanpa diminta ia bersihkan semuanya sendiri. Bahkan setelah itu ia lebih berhati-hati. Claude tidak mengkritik tapi hasilnya jauh lebih besar.
Ini bukan tentang teknik bicara, ini tentang cara melihat manusia. Karena sejatinya dari yang aku tangkap, manusia itu makhluk emosional bukan makhluk yang, berpikir kayak gitu ya, ada kata-kata tapi kurang lebih kayak gitu. Kita cenderung ke manusia yang mengambil keputusan dengan emosional, dan itulah sering terjadi impulsif. Lanjut, kalau kita melihat kaca dari kaca ego, kita ingin menang, tapi kalau kita melihat kaca dari kasih, kita ingin mereka tumbuh. Dan dua hal itu tidak bisa jalan bareng. Makanya Rasulullah pun mengajarkan adab yang sama. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Diam bukan berarti lemah, tapi diam kita memilih arah energi. Karena setiap kata yang keluar dari benih, kritik menanam luka, empati menanam perubahan. Aku ulangi, karena setiap kata yang keluar adalah benih. Kritik menanam luka, empati menanam perubahan. Sadar nggak, setiap kali kita mengkritik seseorang, sebetulnya kita sedang menumpahkan kekecewaan terhadap diri sendiri. Kita kecewa karena ekspektasi kita tak terpenuhi. Kita ingin dunia berjalan sesuai versi kita dan karena itu, kritik muncul dari aku, bukan dari kamu. Ini ada di videoku sebelumnya yang menceritakan tentang ekspektasi ya. Lanjut. Tapi kalau kita ubah posisi jadi kamu, maka bahasa kita ikut berubah. Dari kamu salah, jadi aku ngerti kenapa kamu ngelakuin itu. Dari kenapa sih kamu gitu terus? Jadi, apa yang bisa aku bantu biar nggak keulang? Dan disitulah keajaiban kecil terjadi. Orang mulai mendengarkan. Aku ulangin biar dapat lagi. Tapi kalau kita ubah posisi jadi kamu, maka bahasa kita ikut berubah. Dari kamu salah, jadi aku ngerti kenapa kamu ngelakuin itu. Dari kenapa sih kamu gitu terus? Jadi, apa yang bisa aku bantu biar nggak keulang? Dan disitulah keajaiban kecil terjadi. Orang mulai mendengarkan. Ini pernah kejadian di aku sendiri sih. Saat aku bermotor, kan kita kan di Indonesia kan jalur kiri ya, itu ada mobil mengambil jalurku, sebenarnya kita kalau di kebanyakan kalau aku dulu yang belum mengerti ini sih, aku pasti marah dan setidaknya misuh-misuh deh kayak gitu bahasanya. Tapi kalau misalkan aku cari sudut pandang dia, wah mungkin dia lagi buru-buru atau lagi ada urgensi, malah kita menimbulkan empati. Oh, kasihan juga ya sampai membahayakan orang lain, kurang lebih kayak gitu. Tapi tidak membenarkan jika itu membahayakan orang lain, tapi setidaknya kita bisa lebih mengontrol diri. Karena di stoik juga yang aku pelajari, kita hanya bisa mengontrol apa yang ada di diri kita, bukan yang ada di luar. Lanjut. Kalau kita ibaratkan hidup ini kayak medan energi, setiap kali kita marah, kita kirim gelombang frekuensi rendah. Ini sebenarnya ada di buku Law of Attraction ya, dan pasnya panjang banget. Tapi kalau yang mengerti pasti agak nyambung. Dan dunia memantulkannya kembali dalam bentuk orang-orang keras kepala di sekitar kita. Kurang lebih analoginya kayak di video aku sebelumnya. Jika kita tertawa, kebanyakan orang akan ikut tertawa. Jika kita sedih, orang akan ikut sedih. Jika kita marah, orang akan marah. Kayak seperti ada guru yang mendapatkan stigma atau label baik, biasanya itu guru olahraga dan pas dia masuk kelas udah enak banget. Tapi kalau kita kayak merasakan guru guru killer atau kepala sekolah masuk ruangan, kalau kita sekolah dulu, ruangan langsung mencekam kayak gitu. Jadi itu efek bumerang ya, mungkin kayak gitu. Oke, ngudut lagi. Makanya Dale Carnegie tidak sekadar menulis buku tentang cara berteman, dia menulis tentang cara memahami mekanisme dasar jiwa manusia, tentang bagaimana harga diri lebih berharga dari logika, karena manusia adalah makhluk emosional ya, aku ulangin lagi, tentang bagaimana satu kalimat lembut bisa menembus dinding keras kepala yang tebal. Sampai di sini kita bisa simpulkan satu hal sederhana, orang tidak berubah karena dikritik, tapi karena mereka merasa dihargai. Jadi, kalau kamu ingin mengubah seseorang, jangan mulai dari logika, mulailah dari rasa. Mulailah dengan kalimat,
Aku paham kamu pasti punya alasan. Aku juga pernah ngalamin hal kayak gitu. Aku pasti lagi capek. Kamu pasti lagi capek banget ya, kurang lebih kayak gitu. Ini ke arah empati ya kayak gitu. Mungkin yang mendengar bingung, gimana sih kalau kita memang lagi kesel tapi cara membuat agar kita benar-benar tulus untuk m merasakan empati ke orang itu adalah kalau aku sih biasanya karena setiap orang itu punya kelebihan, aku mengakuin kelebihan mereka. Contohnya misalkan, walaupun orang itu lebih muda dari aku, tapi dia udah punya anak, istri, kan aku kan belum. Jadi aku langsung berempati, wah pasti dia lebih kuat, lebih hebat. Kita langsung mengapresiasi di alam bawah sadar pasti lebih mmm, menghargai deh kalau kayak gitu. Karena kita melihat kelebihannya bukan kekurangannya. Kalimat-kalimat ini bukan sekedar basa-basi, ia membuka pintu ke ruang lebih dalam, ke ruang hati. Dan kalau mau ditarik ke benang merah kehidupan, semua yang kita hadapi, pasangan, teman, pelanggan, karyawan, punya satu kebutuhan dasar yang sama, ingin merasa dihargai. Jadi kalau hari ini kamu sedang marah ke seseorang, ingat kamu bisa memilih mau jadi seperti Clint yang ingin terlihat benar dan marah-marah, atau seperti Claude yang menggunakan empati yang ingin membuat orang lain berubah. Tinggal pilih mau mengkritik atau mengasih empati kayak gitu. Sebab pada akhirnya yang kita menangkan bukanlah perdebatan tapi hubungan. Dan itulah prinsip pertama yang Dale Carnegie tulis. Jangan mengkritik, mengutuk, atau mengeluh. Karena dunia tidak berubah lewat suara yang paling keras, tapi lewat hati yang paling tenang. Kritik membunuh semangat, pemahaman membangun jiwa. Ini kesimpulannya ya. Kritik membangun semangat, pemahaman membangun jiwa. Dengan kata-kata tapi membuat defensif dan membuat orang lebih baik dan berubah. Tapi membuat defensif dan membuat orang lain ingin berubah. Kalau kalian ada pertanyaan atau pembahasan lain boleh ditanya di kolom komentar. Kalau kalian suka tentang pembahasan kayak gini, silakan di-like karena nanti bukan hanya video aku tapi video teman-teman kreator lain yang tentang self improvement atau perbaikan diri juga akan muncul di FYP kalian atau beranda kalian. Dan jangan lupa kalau kalian sangat suka tentang kayak gini, silakan di-subscribe karena dengan subscribe kalian itu sangat membantu dan aku sangat berterima kasih.